secepatnya dan memproses hukum Bambang Permadi dan yang lainnya yang turut serta membantu peristiwa persekusi-eksekusi di Jalan Mojolawaran Gabus pada 11/11/2011 tersebut dan segera memberi penyelesaian perkara sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan menyampaikan hasil dari penelitian di dalam waktu yang tidak terlalu lama. Itu tentunya yang kami sampaikan, maka tembusan kita sampaikan kepada Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Jawa Tengah, Bapak Polresta Pati, Kajari Pati, Pengadilan Negeri Pati, dan pihak-pihak terkait serta pertinggal. Dugaan lainnya bahwa kuatnya ada indikasi pengabaian kasus, tentunya kita hanya memperbarui laporan tersebut. Akan dikemanakan kasus ini tentunya kami tetap berorganisasi, kita tetap berkoordinasi dengan para pihak, terutama dari pihak intelijen, karena ini berkaitan dengan urusan intelijen. Tentunya informasi intelijen itu berbeda dengan informasi kepolisian. Jadi kami menginginkan kepolisian mendengarkan informasi yang berimbang dari kami untuk di cross check dengan keterangan yang disampaikan IWW di Dinas Pendidikan. Maka dari itu ini adalah keterangan kami lanjutan tentang doxing yang disampaikan oleh Saudari Indah Wayu Widiawati yang begitu diterima PNS justru menjanjikan orang lain untuk menjadi PNS. Jadi di situ ada jaringannya. Bapak, bahwa setelah jadi PNS itu pernah menjanjikan saya akan memberi makan, ya. Saya kalau diberi makan ini saya memang hewan apa gimana. Jadi sebelum kabur dari rumah, Saudara IWW ini berjanji satu, yaitu akan memberi hak makan. Karena waktu itu kami menganggur dan betul-betul dalam keadaan miskin dan dijiret ya. Karena di situ askes pensiun ibu saya atau taspennya diambilkan utang oleh Saudari Indah dan yang menikmati uangnya juga Indah. Dan kami dijanjikan akan diberi hak makan atas keadaan kami yang sangat terkatung-katung karena dia merasa sebagai tulang punggung keluarga. Di dalam keterangan di pengadilan dia keberatan menjadi tulang punggung keluarga. Padahal akses-akses itu telah kami berikan kepada dia semua, baik penyerahan-penyerahan sentral dan lain sebagainya. Yang kedua adalah menimbang bahwa Saudara Solihuddin waktu itu dalam keadaan sakit, disabilitas dan tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya karena ada gangguan faal, komplikasi yaitu ginjal dan saraf. Maka pasca penetapan perceraian itu kami meminta kepolisian mendalami kasus ini dan rekayasa yang terjadi sebelum kasus ini terjadi. Yang kedua, Saudara IWW berjanji akan membangun rumah atau merenovasi rumah Mas Didik yang sudah rusak, asalkan Mak Didik mau tinggal di rumah. Jadi alasannya karena saya sering pergi-pergian, dia tidak mau membangun rumah. Yang kedua adalah keterangan ini bertentangan dengan keterangan dia yang sesungguhnya kepada Saudara Sodik yang katanya dia mau pulang ke Karangkonang jika Saudara Esa mau pergi dari rumah atau keluar rumah atau minggat. Jadi dia hanya menghendaki barang-barang dan tanah serta rumah tetapi tidak mau orangnya. Berjanji mengusahakan jadi PNS dari jalur belakang. Ya, menjanjikan pokoknya aku jadi PNS, kowe jadi PNS. Lalu dia memanfaatkan kelengahan meminta jumlah uang yaitu 185 juta waktu itu. Dan kita usahakan diberi kepada korban, lalu kami diberi SK bodong, suruh ngurus sendiri. Tetapi ternyata SK itu saya hadapkan kepada BKD, waktu itu saya menghadap Pak Aziz Muslim, menyatakan bahwa tidak ada pengangkatan tahun itu dan SK itu dinyatakan bodong. Berarti Saudari WW merekayasa SK bodong. Jadi ini WW ini ternyata mengingkari semua janjinya, mulai dari mau membantu Pak Didik, mengusahakan PNS, mau ngekos di tempat tugas biar gampang kerjanya, sementara Mas Didik menunggu di rumah saja, kemulan sing anget, nanti kalau waktunya
mamah pulang, dia akan pulang. Begitu redaksinya, Pak. Dan sambil memberesi semua barang, di mana di depan sudah dipersiapkan, dia juga membawa sepeda motor beberapa dan modus penipuan di beberapa arisan sepeda motor. Waktu itu jadi tidak mau menyelesaikan cicilan. Ya, dia itu mengambil motor ya langsung dengan BPKB-nya ternyata. Jadi beberapa motor itu ya waktu itu ada 4 motor, Pak, di beberapa arisan. Ya, dia nyicil-nyicil lalu lelang, setelah lelang dapat motor BPKB dipinjem lalu tidak dicicil. Sehingga kami waktu itu ditagih oleh grup arisan PKBM yaitu Aminuddin Jamil dan beberapa arisan lainnya. Tidak bisa saya sebutkan di sini karena itu unsur jaring lainnya. Yang jelas ini saya sampaikan kepada Polsek Tambak Romo sebagai bahan acuan kami untuk menghadap kepada inspektorat, kepada BKPP dan BKD nanti satu suara, biar nanti keterangan yang diterangkan oleh dinas itu nanti di cross check dengan keterangan kita, keterangan dari kepolisian untuk dipertimbangkan. Nanti akan diselesaikan dengan jalur mana. Memang itu kalau jalurnya kemasyarakatan diselesaikan dengan kemasyarakatan, kalau jalurnya kekeluargaan diselesaikan dengan kekeluargaan. Kalau memang buntu apa boleh buat, kita mempersilahkan kepolisian untuk masuk ke jalur hukum karena kami biasanya hanya melapor sebagai korban dan bukan sebagai korban. Jadi dikatakan sebagai korban ya bisa, bukan sebagai korban ya bisa, karena ada beberapa laporan yang korbannya orang lain saya bantu untuk melaporkan. Karena saya juga ditipu daya, saya sendiri dikibuli, diterlantarkan sekian lama, maka saya mempersilahkan siapapun melaporkan semua kejahatan dan kriminalitas yang diduga dilakukan oleh Saudari Indah Wahyu Widiawati. Itu yang dapat kami sampaikan sebagai bahan kajian, sebagai bahan utama penyelesaian kasus ini. Sesuaikan dengan keadaannya kami sampaikan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.